Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu Bapak saya di pelajaran kita, pelajaran akidah. Di pelajaran kita, pelajaran akidah, dan alhamdulillah tadi setelah kita solat subuh berjamaah, dan itu solat yang paling utama di sisi Allah. Sebagaimana tadi saya membacakan hadis, afdhalus salawat indallahi salatus subhi fi jama'atin yaumal jumu'ah. Seutama-utama salat di sisi Allah itu adalah salat subuh dilakukan secara berjamaah, dan itu di hari Jumat. Sebagaimana yang kita lakukan hari ini, alhamdulillah. Artinya kebaikan-kebaikan itu memihak kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita berjalan di atas kebaikan. Ini karunia Bapak saya. Ini karunia karena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Ini bagian dari akidah, keyakinan bahwa setiap sesuatu itu Allah akan mudahkan dia berjalan untuk apa dia dicipta. Kalau dia tercipta akhir hidup atau akhir bagian dari perjalanannya itu adalah neraka, maka Allah akan mudahkan dia berjalan di atas jalannya neraka. Lalai dari salat jamaah, lalai dari menuntut ilmu, lemah dari hatinya peka atau hatinya itu lemah dari kepekaan meresapi kebaikan-kebaikan atau lemah dalam mendatangi kebaikan-kebaikan. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Telinga kita lemah dari dipanggilnya hayya 'alas salah, dan kita masih menarik selimut masuk ke dalamnya, tenggelam di dalam nikmatnya tidur. Demikian Bapak saya. Jadi bagian dari keyakinan kita itu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia berjalan di atas atau untuk apa dia dicipta. Kalau dia tercipta di akhir hidupnya itu adalah masuk surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk berjalan di atas jalan surga. Sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Tetapi itu tidak kita jumawa Bapak saya. Harusnya kita terus introspeksi diri. Artinya Allah memudahkan kita hari ini. Tidak ada menutup kemungkinan Bapak saya di akhir hidup kita melakukan amalan-amalan keburukan. Karena itu banyak bukti-bukti yang tadinya orang alim, yang tadinya orang saleh, yang tadinya orang abid, ahli ibadah, di ujung hidupnya kembali ke posisi semula. Akhirnya dia meninggal di atas su'ul khatimah. Makanya bagian dari akidah Ahlus Sunnah itu Bapak saya, bahwa sebagaimana dulu lewat kita materi, karena kita masih di bab Fadlut Tauhid min Mukaffiratiz Dzunub. Keutamaan tauhid itu menghapus dosa dan kesalahan. Dan ini kabar gembira Bapak saya. Ada kita punya guru-guru Masya Allah menampilkan slide agama ini penuh dengan optimisme. Jadi jangan juga terlalu stres Bapak saya ya. Maka sifat orang khawarij, tahu khawarij itu? Khawarij itu yang suka mengkafir-kafirkan orang Islam. Itu namanya khawarij. Khawarij itu diantara keyakinannya Bapak saya, orang Islam yang melakukan dosa besar itu kufur, kekal di neraka. Salah satu contoh dosa besar apa? Durhaka kepada orang tua. Kalau orang Khawarij itu antum enggak keluar dari neraka, itu kekal. Tayyib. Makanya orang Khawarij itu disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Al-Khawarij minal kufri farru. Itu kata Imam. Orang-orang Khawarij itu dari kekufuran mereka berlari, tapi karena saking takutnya sama kekufuran pun dia terjatuh sama kekufuran. Saking takutnya akhirnya karena saking takutnya Bapak saya sama kekafiran, akhirnya dia suka mengkafirkan orang Islam. Karena saking takutnya sama kekufuran. Nah, salah satunya misalkan berhukum kepada hukum Allah, kufur atau tidak? Berhukum kepada selain hukum Allah, akhirnya dia melihat orang-orang berhukum sama selain hukum Allah, kufur, kafir. Saking takutnya Bapak saya, akhirnya dia sendiri terjatuh kepada kekufuran. Karena kenapa? Mengatakan kafir kepada seorang muslim dan dia tidak benar kafir, maka yang berkata tersebut dia yang kafir. Faqad ba'a ilaih, itu kembali kepada diri
dirinya. Nah, maka kalimat kekufuran itu diletakkan di tempatnya Bapak saya. Kita harus adil dalam menilai. Jangan sampai salah alamat. Taib. Nah, sifat orang Khawarij itu keningnya itu ngerut terus karena di matanya itu apa? Lebih banyak tentang takut sama neraka. Akhirnya apa? Ya jadi tadi enggak ada optimisme di dalam hidupnya. Neraka. Coba gitu Pak saya. Ya coba kalau sekali dia misalkan kita didik diri kita surga kan begitu kan? Optimis. Iya, optimis. Benar Pak Ketua, optimis. Ketika misalkan kita alhamdulillah hari ini misalkan kita muslim. Sebagian besar kita di dalam aktivitas kita itu alhamdulillah mengandung nilai-nilai Islam. Ini kan kabar gembira. Artinya bahwa kalaupun mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan, ada harapan bahwa dengan keutamaan tauhid, mati dalam keadaan sebagai orang Islam itu lebih baik daripada orang mati dalam kondisi kafir. Seorang muslim itu pemabok misalkan, pemain judi, tapi dia meninggal dalam kondisi muslim, itu kan lebih menguntungkan daripada orang kafir meninggal dalam kondisi tidak beriman. Nah, ini optimisme ini perlu dibangun Bapak saya, supaya kita menatap hari kita itu penuh dengan keceriaan, tidak dengan rasa takut. Karena takutnya terlalu takut sama neraka, akhirnya semua lihat wajah orang kayak neraka semua. Taib, kayak neraka semua. Salah aja di depannya. Taib. Nah, keyakinan Ahlus Sunnah Bapak saya, keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah itu, dan ini kita lewat materi kemarin, dan sebelum kita masuk ke hadis Ubadah ibn Samit. Kayaknya pelajaran kita di sini dari kemarin ya. Bulan enggak berangkat. Bahwa amal ibadah seseorang itu telah ditetapkan di takdir atau tidak. Kayak Bapak tadi nih kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita sholat. Itu sudah tertulis atau tidak? Sudah. Di Lauhil Mahfuz. Sudah. Alhamdulillah. Makanya Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala nattakilu bih?" Kalau apa yang kita lakukan ini sudah tertulis ya Rasulullah di Lauhil Mahfuz. Abu Bakar berinfak, Abu Bakar salat berjamaah. Terus ngapain kalau kita itu ibadah? Kalau kita sudah tertulis, sama rata-rata kan kita bertanya begitu Bapak saya. Iya enggak? Terus kalau sudah tertulis ngapain kita salat kalau begitu? Bermula dari firman Allah di dalam suratuh Al-Lail, fasanu yassiruhu bil-yusra. Wal-laili idza yaghsha. Ini banyak sering dibaca sama imam. Di sini termaktub nilai-nilai akidah dipertahankan. Dan ini kabar gembira bagi seorang muslim Bapak saya. Bapak melakukan ini sudah dicatat di mana? Di Lauhil Mahfuz, di takdir. Artinya Sultan hari ini bangun sholat subuh, alhamdulillah, tercatat di Lauhil Mahfuz. Taib. Makanya Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, afala na'mal mimma furigha minhu aw mimma min amrin mu'tanif atau amrin mu'tanaf?" Ya Rasulullah, apakah kita beramal ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, telah kering darinya tinta pena, atau kita beramal dengan sesuatu yang sifatnya baru? Artinya itu kan kalau baru itu kan motivasi mungkin bagi orang ya. Tentu akan ada perbedaan antara yang tidak sholat dengan orang sholat. Kita beramal dengan sesuatu yang baru. Lalu apa kata Sayyidina? Apa kata Rasulullah? Bala. Tentu kata Rasulullah. Na'mal, kita beramal ala ma furiwa minhu, dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah di mana? Di Lauhil Mahfuz. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Afala natakilu bih? Kalau begitu kenapa kita beramal ya Rasulullah? Ini mamang kita sering nanya begitu. Kalau gitu Ustaz ngapain kita sholat? Gitu kan? Pernah orang nanya. Itu pernah terjadi di Rasulullah juga. Dia nanya sama Nabi seperti itu. Baik, saya ingin mengajak Bapak saya di suratul Lail. Imam sering baca. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal laili idza yaghsha. Dan malam apabila telah datang, telah menyingkap waktu siang. Artinya telah menyelimuti siang. Dan ini Masya Allah Pak saya, ini akidah, semua akidah. Boleh orang itu mengklaim, misalkan mengatakan apa, janganlah orang Islam itu mengatakan Tuhannya yang paling benar. Masalahnya tidak ada Tuhan yang paling rinci berbicara tentang langit kecuali Tuhannya orang siapa? Islam. Taib. Apalagi agama bumi, Hindus, Buddhis,
Taib, misalkan apa lagi? Nah, Konghucu. Taib misalkan. Oke lah dia mengatakan misalkan, janganlah orang Islam ini meyakini Tuhannya itu Tuhan yang paling berhak disembah. Taib, enggak masalah. Coba sekarang kalian bawa kitab kalian. Kitab umat Islam Al-Quran. Kitab kalian misalkan apa? Bawa. Tuhan mana yang paling rinci berbicara tentang langit, berbicara tentang planet-planet, berbicara tentang siang dan malam, kecuali Tuhannya umat siapa? Itu sesuatu yang nggak bisa dibantah Bapak saya. Dan itu nilai logika yang paling kuat menunjukkan bahwasanya agama Islam agama yang benar. Ya kalau masalah kamu itu mau yakin atau tidak itu masalah lain. Kita berikan kemerdekaan untuk itu. Allah juga tidak maksa kok orang apa masuk Islam. Tidak maksa itu maksudnya apa? Karena Islam ini sudah terang benderang seperti matahari di siang bolong. Nggak perlu ada lagi yang diragukan. Sama seperti misalkan orang Yahudi mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Tafadhol, itu urusan kalian, nggak mau meyakini tentang Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Nabi. Masalahnya nilai logika itu mengarah ke situ. Nabi Muhammad itu Nabi. Semua orang itu menyepakati sejarah bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang apa? Orang-orang Yahudi kan nggak percaya tentang siapa? Nabi. Dia datang sama Nabi Muhammad ingin dites kenabiannya. Ya Muhammad, bagaimana menurutmu tentang kisah Ashabul Kahfi? Tentang pemuda di dalam mana? Goa. Rasulullah jawab dalam satu kali duduk. Turun surat apa? Al-Kahfi. Manusia mana kira-kira Bapak saya, kalau dia bukan Nabi, terima wahyu dari Allah, kira-kira dalam satu kali duduk langsung bisa jawab tentang kejadian yang dulu ratus tahun tidak dialami oleh Nabi Muhammad. Tapi memang orang Yahudi itu memang ngeyel. Begitu Nabi Muhammad mengatakan apa? Bisa dia jawab. Apa dia bilang? Wah, Nabi Muhammad ini kayaknya apa? Tukang sihir Nabi Muhammad ini. Manusia mana Bapak saya? Ini kita dudukkanlah. Kalau kamu nggak mau percaya tentang Nabi Muhammad itu Nabi, oke. Nilai logika paling kuat itu mengarah masalahnya. Nabi kita Nabi Muhammad itu Nabi. Pertama, menjawab sesuatu di sekali duduk yang itu tidak bisa dijawab kecuali oleh orang yang mendapatkan apa? Wahyu. Kedua, mungkin kalau sultan, Bapak saya ditanya, sultan misalkan bagaimana Ashabul Kahfi? Ya paling saya mengatakan tunggu 1 bulan, nanti saya datang jawaban. Ya mungkin saya belajar dulu, cari referensi dulu. Kalau Nabi kita mengatakan begitu, mungkin ada celah orang Yahudi mengatakan, oh Nabi Muhammad belajar dulu kayak sama Abu Bakar. Tanya. Masalahnya Rasulullah begitu ditanya, 1 kali duduk loh Bapak saya, bercerita tentang detail tentang apa? Ashabul Kahfi. Manusia mana kira-kira yang bisa seperti itu kalau bukan apa? Nabi. Barakallahu fiik. Nah, ketika Allah mengatakan wal laili idza yaghsha, dan malam itu ketika menyelimuti siang, Tuhan mana yang paling rinci berbicara tentang itu? Allahu akbar. Ini menunjukkan Bapak itu harus yakin agama yang Bapak pegang hari ini, kalaupun gaib, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara nyata hari ini, tetapi tentu ini lebih baik Bapak saya. Ketika kita sholat dimotivasi oleh negeri akhirat. Ya saya rasa orang sholat ke sini Bapak saya nggak ada orang motivasinya dunia. Oke, kalau kita sholat ke masjid Merbabu atau musala Merbabu, apa? Musala Mujahidin, nanti setiap selesai sholat dikasih uang 200.000. Saya rasa nggak ada orang datang seperti itu. Motivasi kita apa Bapak saya? Akhirat. Dan ini akidah, keyakinan Bapak saya. Lebih baik keyakinan orang yang seperti ini itu lebih baik daripada orang yang tidak meyakini seperti itu. Tidak ada penyesalan ketika orang berbuat baik di dunia kemudian nanti tidak ada hari kebangkitan. Itu lebih mulia daripada orang yang tidak meyakini hari kebangkitan. Ala kulli hal, artinya Allah, Tuhannya orang Islam itu paling rinci dalam menjelaskan apa? Benda-benda di langit. Apalagi kalau kita inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kemudian Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memperkisar angin di antara langit dan bumi. Allah yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuh. Itu Tuhan mana berbicara rinci seperti itu kalau bukan Allah? Antum cari di kitab mana? Saya agak takut nyebut kitabnya ya, karena kita enggak boleh ya. Tayyib. Barakallahu fiik. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa akidah atau agama Islam adalah agama yang benar. Jangan sampai ada ragu. Jangan sampai ada yang ragu.